Hi everyone, balik lagi sama aku, Raisya Dunufadinia Putri. Teman-teman bisa panggil aku Novden. Dan hari ini kalian lagi nonton video Gen Z Solving Things. Gen Z Solving Things itu apa sih? So, basically, di video Gen Z Solving Things, aku bakalan ngajak teman-teman semuanya buat belajar bareng tentang hal-hal yang berbau akademik. Tapi bedanya, di video aku bakalan bahas hal-hal itu dengan bahasa sehari-hari kita, bahasa sehari-hari Gen Z. So, in that case, kita bakalan lebih cepat nyerap materinya karena kita belajar pakai bahasa yang lebih gampang kita pahami. Karena sometimes when we learn things dengan bahasa yang terlalu akademik itu sedikit agak pusing, dan di sini aku bakalan bantu teman semua buat pahamin hal-hal itu dengan bahasa yang lebih mudah. Di video ini aku bakalan ajak teman-teman semua buat bahas mengenai etika dan tantangan dalam menafsirkan Al-Quran. Mungkin kalian bakalan mikir, ngapain sih ribet-ribet ngomongin tafsir segala? Tapi kayaknya kalian bakalan kaget deh, karena ternyata tafsir itu punya tantangan dan bahayanya sendiri. Dan ini ngaruh banget ke gimana Islam dipahami dan dijalani sama umatnya. So, langsung aja kita bahas. Oke, kita bakalan mulai dari tantangannya dulu. Jadi, tafsir itu bukan cuma tentang ngerti arti kata di Al-Quran, tapi juga gimana cara kita memahami konteks, budaya, dan maksud dari ayat itu. Nah, ini nih, tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh mufassir atau penafsir Al-Quran. The first one is perbedaan pandangan dan latar belakang mufassir. Tiap orang punya background beda-beda. Ada yang dari budaya A, mazhab B, dan bahkan pengaruh politik tertentu. So, nggak heran kalau tafsiran mereka beda-beda. Ibarat kalian melihat satu masalah dari kacamata kalian sendiri. Ya, kemungkinan besar dong itu bakalan beda sama pandangan orang lain. The next one, yang kedua, yakni kecenderungan ideologis. Ini juga bahaya sih. Kadang ada orang atau kelompok yang dengan sengaja ngebelokin tafsir supaya sesuai sama agenda mereka. Misal, ada kelompok yang maksa tafsir ayat jihad biar cocok sama agenda mereka. Padahal ya sebenarnya tafsir itu nggak boleh dicocok-cocokin seenaknya. Terus yang terakhir, yang ketiga, adalah perubahan zaman dan sains. Makin maju zaman, makin banyak pertanyaan dari masyarakat. Misalnya soal teknologi, lingkungan, sains, semua itu minta dijawab pakai perspektif Al-Quran. Nah, ini bikin tafsir perlu pendekatan baru yang relevan tanpa ngelepasin akarnya dari ilmu-ilmu Islam. Sekarang kita bakalan bahas soal bahaya tafsir yang menyimpang. Dan ini serius ya, tafsir yang ngawur itu bisa bikin umat salah paham atau bahkan sesat. Yang pertama, ada tafsir ekstrem. Ini biasanya muncul di kelompok-kelompok yang keras. Semua orang dikafirin, semua orang beda pendapat dianggap sesat. Mereka pakai ayat-ayat tertentu tanpa konteks. Yang kedua, liberalisme tanpa batas. Sebaliknya, ada juga orang yang terlalu bebas. Semua ditafsir seenaknya, asal cocok sama pikiran modern. Misalnya, ayat yang bilang tentang hukum yang jelas-jelas bilang A, tapi ditafsir jadi Z, biar kelihatan open-minded aja. Yang ketiga adalah fundamentalisme kaku. Setelah tadi yang pertama, orang yang terlalu keras, yang kedua orang yang terlalu bebas, yang ketiga ini, yang terlalu kaku. Pokoknya tafsir lama itu nggak boleh diganggu-gugat, padahal jelas-jelas zamannya udah berubah, udah beda. Akhirnya, karena hal ini, orang-orang yang bukan muslim atau muslimah jadi menganggap Islam itu agama yang stuck di masa lalu, nggak berkembang, nggak mengikuti perkembangan zaman. Padahal aslinya fleksibel dan relevan. Intinya tafsir yang menyimpang itu bisa merusak makna asli ayat. Padahal ayat itu sakral dan butuh tanggung jawab yang besar banget buat memahaminya. So, gimana dong biar tafsir itu nggak ngawur? Nah, disinilah pentingnya etika dan syarat jadi mufassir yang benar. Yang pertama, harus punya ilmu pendukung. Kamu nggak bisa asal tafsir kalau belum ngerti bahasa Arab, ilmu nahu, shorof, dan lain sebagainya yang basically ilmu-ilmu itu dibutuhin buat jadi fondasi biar kita nggak salah makna. Yang kedua, paham konteks ayat dan tujuan syariat. Menafsir ayat nggak bisa lepas dari konteks kenapa ayat itu turun dan buat apa. Jadi nggak bisa dipotong-potong sesuka hati. Dan yang ketiga, punya integritas dan niat lurus. Jadi mufassir itu harus jujur dan ikhlas. Bukan karena pesanan sponsor atau buat nyenengin kelompok tertentu. Kesimpulannya, tafsir itu bukan cuman baca Al-Quran,
lihat terjemahannya, terus bikin kesimpulan sendiri. No. Ada ilmunya, ada etikanya, dan ada tantangannya. Makanya kita sebagai umat Islam harus paham ini biar gak gampang ketipu sama penafsiran yang aneh-aneh. Semoga video ini bisa bantu kalian semua buat jadi lebih bijak dan kritis dalam memahami Al-Quran. I think that's all. Pembahasan di video kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.